Kalau mereka ngaku ahlul bait bikin kerusakan bangsat. Mereka sudah berani dalam kostum-kostum berani mengatakan kalau Wali Songo digambar di kostum di kaos jangan, kalau Habib silakan. Bangsat atau tidak bangsat? Berani melibas Wali Songo. Inilah yang namanya benalu. Dia sudah berani mengacak-acak Indonesia, mengacak-acak Wali Songo. Keterlaluan atau keterlaluan? Dilawan atau dilawan? Permasalahannya apa sih? Sudah nggak bisa ditolerir. Mereka kaum Ba'alawi, mereka kaum Habaib, mereka kaum Habaib Tarim katanya. Unik berbicara dengan tegas. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, berangkat demi cinta tanah air, berangkat demi rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak boleh diinjak-injak oleh mereka para benalu yang siap dan siap merongrong pohon Indonesia tercinta. Ternyata ada benalu besar yang sudah tidak bisa ditolerir, yang sudah tidak bisa kita biarkan. Bahaya Latin. Perlu kita istiqomah, perlu kita wiridkan, sisipkan wiridan yang aneh demi bangsa Indonesia tercinta. Apa? Mulai satu, mereka Ba'alawi berani mengubah makam. Itu termasuk gerakan benalu. Logikanya begini, Rasul mengajarkan, kata orang Jawa, asmo adalah tungo. Man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu. Siapa yang dikasih rizki berupa anak, kasihlah nama yang baik. Kecil-kecilan rakyat, siapapun yang merubah bahaya. Apalagi jelas kelasnya waliyun min auliyaillah, kekasih wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah keterlaluan, berani mengubah, berarti berani mengubah sejarah. Betul? Alaihim laknatullah. Ya mereka itu yang jelas orang-orang yang selalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu poin ya. Ini wiridan kita beralih, ini wiridan Nusantara ini. Ya, wiridannya Nusantara sekarang beda. Satu, Habib berani merubah makam. Berarti dia tidak kenal ilmu huruf. Dia bukan jajaran ulama. Beliau adalah bukan penerus baginda Nabi Muhammad SAW. Satu. Dua, mereka sudah berani dalam kostum-kostum berani mengatakan kalau Wali Songo digambar di kostum di kaos jangan, kalau Habib silakan. Bangsat atau tidak bangsat? Berani melibas Wali Songo. Inilah yang namanya benalu. Dia sudah berani mengacak-acak Indonesia, mengacak-acak Wali Songo. Keterlaluan atau keterlaluan? Dilawan atau dilawan? Cek dari Sabang sampai Merauke yang ada tulisannya Ba'alawi, tulisannya Habaib, cek termasuk benalu yang akan merusak Indonesia tercinta. Unik dididik, satu untuk Allah, dua untuk Pancasila. Siapa melawan Pancasila nggak ngurus apapun statusnya, sekali merongrong, merobek, menghina rakyat dari Sabang sampai Merauke, serbu dengan doa. Allah matiin. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu titik kecil yang nggak ada pernah unik ini untuk membenci, selalu mencintai untuk tanah air. Tetapi kalau ada orang sosok-sosok semacam itu, kita tidak boleh diam, melek bersama, bahaya. Dua ya,
Satu, berani merubah makam. Dua, berani doktrin, kostum-kostum. Kalau wali songo jangan, kalau habaib iya. Goblok atau goblok? Jahiliyah atau jahiliyah? Jelas. Alhamdulillah. Lalu ada lagi, katanya kami grupnya habaib tarim, ini kelasnya para malaikat. Tapi kalau orang-orang Indonesia, orang Jawa, paling hanya kerja terus mati. Goblok atau goblok? Serang. Betul nggak? Itu sudah berani menyepelekan orang-orang kita, orang-orang pribumi. Jelas satu pedoman kita, termasuk akhlaknya jahiliyah adalah at-ta'nu bil ansab, berani menyepelekan nasab yang lain. Bukan alim tapi jahiliyah, orang-orang yang goblok. Naudzubillah min dzalik. Kudu ngerti jahiliyah ku bahasa Arab, bahasa Indonesia gitu katanya dzurriyyah Nabi, gitu katanya ahlul bait. Bukan. Terus lagi, karena tema sekarang ini berat, menjaga marwah kitab dan menjaga marwah Pancasila harus berani. Karena unik tidak lain-lain. Silakan berpolitik, unik hanya mendoakan. Silakan berpolitik rame-rame, unik hanya menjaga keutuhan Pancasila. Makanya satu, harus berani. Siapapun tidak sesuai Bhinneka Tunggal Ika, hapuskan sapu rata. Ingat saudaraku, yang namanya akhlak baginda Rasul yaitu Bhinneka Tunggal Ika, persamaan yang dibina. Kebersamaanlah yang harus kita jaga. Sekali ngacak-ngacak Indonesia, ayo kita teriak bersama. 3, 4, mereka sosok ngaku-ngaku ahlul bait. Marwah kitab dalam berjanji ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul artifat takiri. Yang namanya ahlul bait yaitu orang-orang yang suka bikin damai, bikin aman di muka bumi. Titik. Jaga, itu namanya marwah kitab. Kalau mereka ngaku ahlul bait bikin kerusakan, bangsat. Berani menghapus ahlul baitil Mustafa Tuhuri hum amanul arifat takiri, berarti dia berani tahrif, berani merubah. Namanya ahlul bait hum mufsidul ardi, mereka itulah yang bikin kerusakan di muka bumi. Naudzubillah min. Serang yang mereka Ba'alawi, yang mereka habaib, bikin kerusakan. Stop, bukan ahlul bait. Tidak boleh goblok kita. Naudzubillah min dzalik. Berapa poin? Yang sedang viral, yang sedang hangat, sok pembela Rohingya, berarti jelas melawan rakyat, melawan pemerintahan kita. Serang. Namanya hum mufsidul ardi, mereka lah yang bikin kerusakan di muka bumi. Catat, itu termasuk minal jahiliyah yang selalu disapu habis oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Enaknya Indonesia ini memang orang yang paling berakhlakul karimah, Gus. Orang yang paling bersopan santun. Yang namanya habaib ta'zim, takut kualat. Sekarang tidak ada kualat buat mereka Ba'alawi, buat mereka habaib, bangsat alaihim laknatullah. Karena berani menginjak-injak rakyat Indonesia. Bahaya latin, naudzubillah min dzalik. Ini Abuya didik dari 99 sampai sekarang. Satu, untuk menjaga Indonesia. Satu, untuk mendoakan Pancasila biar utuh. Saya sampaikan lagi, mohon maaf, mereka gerakannya halus. Sekarang jangankan pondok, universitas sudah dibikin. Benalu-benalu yang sudah luar biasa, yang sudah tidak bisa ditolerir oleh kita. Hati-hati, waspada. Ada itu universitasnya Ba'alawi, itu ada Universitas Adarfa, yang artinya dia step by step, berjalan pelan-pelan, tapi untuk menghancurkan Indonesia. Serang.
Ingat, Universitas Ad-Darfa adalah termasuk ulat-ulat negara. Memang dia berkedok di Pampang itu Mbah Hasyim Asy'ari, di Pampang itu NU, tapi rasa pendidikan unik tidak bisa ditipu. Memang tertulis NU, tertulis Mbah Hasyim Asy'ari, rasanya beda, rasa Ba'alawi, bahaya Latin. Catat, itu termasuk universitas orang-orang benalu, universitasnya orang-orang imigran. Bahaya. Dia tulis dengan bahasa Arab Ad-Darfa, yang artinya dia pelan-pelan akan menguasai, akan merobohkan Indonesia tercinta. Dengan bukti fakta sudah banyak. Mereka sudah gagal untuk menyampaikan hal-hal opini-opini yang di dalam negeri. Itu sudah jelas. Sekarang kita tidak boleh diam, kita tidak boleh tidur. Ayo serang, waspada, tetap don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air.